Dan pemirsa, untuk membahas Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan Amerika Serikat, kita akan membahasnya bersama dengan Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat siang, Mas Agung. Selamat siang Mas Yose, pemirsa semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Agung, terkait dengan kesepakatan perdagangan Ya, resiprokal dengan tarif 0% untuk 1.819 produk strategis ini. Bagaimana kita melihat langkah ini sebagai langkah maju, terutama dengan efek kebijakan ini terhadap peran RI di dunia internasional? ya, saya melihat ini implementasi nyata dari politik luar negeri bebas aktif dan di masa Presiden Prabowo itu bagian dari kebijakan Good Policy Neighborhood, Mas Yose. Jadi saya mengapresiasi arahan tersebut karena memberikan diplomasi kita efek yang substantif kepada masyarakat luas. Yang tidak salah saya baca, saya lihat ada 4 juta penerima dampak positif pekerja kita yang akan menerima manfaat tersebut dengan efek ke 20 juta masyarakat. Jadi diplomasi kita, arahan politik luar negeri kita itu berbeda dari periode presiden sebelumnya. Hari ini sangat atraktif, ya orkestratif, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sekaligus menjaga bahwa ya ketika ada terjadi penurunan ekonomi, ini bisa ditanggapi dengan sebuah solusi praktis. Kita memastikan kerjasama dengan salah satu mitra utama dagang kita yaitu Amerika Serikat terjaga dengan baik. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Yose. Ya, Mas Agung, di sisi lain juga kita menarik untuk melihat ya bagaimana efek kebijakan ini terhadap peran dan prominensi Indonesia di panggung politik internasional. Karena Republik Indonesia ini sudah bisa membuat kesepakatan bersama dengan Amerika Serikat yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Bagaimana kita melihatnya? Iya, kita bisa mengacu ketika kemarin ada rilis survei dari salah satu kolega menempatkan bahwa ada tingkat kepuasan ekonomi yang masih berada di level 35% sekian semacam itu. Nah, ini perlu ditingkatkan. Nah, saya berharap dengan penandatanganan kerjasama dengan Amerika secara strategis ya ini bisa memberikan stimulus positif terhadap approval rating, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hari ini. Yang kedua juga bisa meningkatkan kemudian lapangan pekerjaan kita yang memang hari ini sedang mengecil, berkurang semacam itu, dengan harapannya dengan adanya investasi kerjasama neraca perdagangan kita bisa kembali positif ya alias surplus semacam itu. Dan tren ini memang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Kalau saya tidak salah ya sepanjang tahun 2025 kemarin kita surplus hampir 41 miliar dolar semacam itu. Nah, penandatangan kerjasama kemarin bernilai sekitar 33 miliar dolar semacam itu, dengan asumsi dan catatan positif bahwa beberapa produk kita seperti kakao, semikonduktor, sawit ya sampai apparel tekstil itu dikenakan tarif 0% semacam itu. Jadi ini terobosan walaupun mungkin ada pro kontranya, ada yang mungkin merasa kita dirugikan, tapi seiring berjalannya waktu mestinya ya publik kita harus memahami bahwa inilah konteks geopolitik geostrategis global yang memang menempatkan ya Amerika sebagai pemain utama, dan kita harus bisa berselancar ya bukan sebagai pemain utama memang, tapi minimal kita tidak dirugikan dan risiko-risiko sebagai ekses negatifnya bisa diminimalkan sehingga ekonomi kita, politik kita stabil stabil dan lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat pada ujungnya, Mas Yose. Ya, Mas Agung, di sisi lain kalau kita berbicara soal harmonisnya begitu ya hubungan antara Amerika Serikat dengan Ya, Indonesia dalam konteks geopolitik, bagaimana kita tetap bisa juga menjaga keseimbangan terhadap mitra dagang kita yang mungkin secara kepentingan regional maupun kepentingan bilateral itu agak bersitegang dengan Amerika Serikat? iya, walaupun kita hari ini bersama Amerika di Board of Peace ataupun nanti akan mengirimkan pasukan rencananya demikian ya, itu tidak menutup peluang dan kemungkinan kita juga bisa berperan strategis di BRICS misalkan, kemudian di ASEAN sebagaimana lazimnya OKI, kemudian secara bilateral kita juga kemarin sempat diterima sebagai tamu kehormatan di Tiongkok, India, Perancis, dan beberapa negara lain. Jadi itu membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia hari ini di masa Presiden Prabowo begitu atraktif, begitu menarik, dan ini bisa juga ya di saat yang sama bisa menjadi masukan buat para pihak yang selama ini concern memberikan masukan, mengkritik untuk memberikan hal-hal yang lebih konstruktif, kontributif untuk menjaga peran strategis ini. Ya jadi satu hal kita harus terus mendorong ya progresivitas supaya Indonesia punya panggung yang besar untuk memberikan dampaknya di level global, tapi di saat yang sama kita juga harus tetap hati-hati, dan disinilah peran teman-teman masyarakat sipil, masyarakat kampus, ya masyarakat yang selama ini concern untuk memberikan masukan kepada pemerintah, ya masyarakat politik luar negeri kita yang kemarin juga sempat dimintai masukan oleh presiden untuk terus mengawal dan menjaga itu, karena
ini kondisinya memang situasi geopolitik, geostrategis hari ini memang tidak sedang baik-baik saja. Jangan sampai kita menjadi korban, titik tekannya di sana, dan paling utama kesejahteraan masyarakat harus kita jaga. Di samping kita juga harus memastikan perdamaian dunia bisa terlaksana, apakah itu di Palestina, di Gaza, ya di Ukraina, dan di belahan bumi lain. Karena selama ini kan fokusnya memang konteks Palestina, Gaza. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita di board of peace, kita bisa juga melihat peluang untuk menjadi mediator ataupun problem solver ya. Apakah soal Ukraina, soal Taiwan, soal mungkin di ASEAN ya, ketika kemarin sempat ada perperangan antara Thailand dengan Kamboja misalkan semacam itu. Jadi saya berharap ya keterlibatan Indonesia di board of peace tidak mengurangi bobot keterlibatan kita, apakah di PBB ya, apakah di organisasi-organisasi dunia yang dimana kita juga aktif di sana ya, seperti itu. Ya tentu pada akhirnya yang kita patut nanti Mas Agung adalah bagaimana implementasi tanda kutip begitu ya hadiah dari Amerika Serikat ini di tingkat lokal, di tingkat nasional. Bagaimana juga tantangan yang biasa dilakukan oleh pemerintah atau dilalui oleh pemerintah implementasi daripada hasil ini terutama berkaitan dengan menuntaskan apa yang menjadi tantangan ekonomi dalam negeri nantinya Mas Agung. Persis, persis. Ini kan ada waktu 90 hari untuk menindaklanjuti kerjasama yang sudah ditandatangani antara Presiden Prabowo dengan Presiden Donald Trump. Nah, saya kira aparat pihak terkait, utamanya aparat hukum ya, ini kan menjadi concern penting ya, ketika Presiden berpidato bahwa kita negara yang bersih. Artinya ya penegak hukum kita, aparat hukum kita harus benar-benar standby, siap ya untuk memastikan praktek-praktek ya tata kelola ekonomi kita semakin lebih baik ya, terbebas dari beragam macam pungutan liar, kolusi korupsi nepotisme, dan hal-hal yang selama ini menjadi ya ketakutan kalangan dunia usaha. Yang kedua ya masyarakat kita harus siap untuk terus meningkatkan daya saingnya ya, competitiveness-nya supaya bisa terlibat aktif menyambut ya peluang-peluang bisnis ekonomi ataupun pembukaan lapangan kerja ketika eh, perdagangan ataupun proses kerjasama ini bisa dilakukan secara konkret dan praksis di manapun ya, di daerah manapun itu, karena ini penting supaya jangan sampai kesepakatan ini hanya sebatas di kertas, tidak bisa ditindaklanjuti secara utuh dan maksimal. Dan harapannya ya kalau demikian saya berharap skill set dan mindset ya pelaku ya ekonomi di daerah juga bisa dengan cepat menyambut ya peluang ini, supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tapi juga bisa menetes sampai ke kota-kota lainnya semacam itu. Baik, tentu kita menanti bahwa hasil dari negosiasi ini bisa terimplementasi dengan baik dan juga menciptakan multiplier efek di bidang ekonomi ya. Terima kasih pengamat politik Mas Agung Ya, Baskoro telah bergabung bersama kami pada sama-sama. siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.